Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan dan Doa. Selasa, tanggal 9 Januari tahun 2024. Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa. Inilah Injil Suci menurut Markus. Bab 1 ayat 21b sampai dengan 28. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya. Katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom. Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa. Dalam Injil hari ini, Markus bab 1 ayat 21b sampai dengan 28, pada kesempatan mengajar di sinagoga Yesus mengeluarkan roh jahat dari orang yang kerasukan. Banyak orang mulai bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang terjadi. Sebenarnya pengajaran pokok Yesus pada saat itu adalah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan inilah yang diajarkannya hari itu di sinagoga di Kapernaum. Dan wujud nyata kerajaan ini ialah mulai tersingkirnya kekuasaan kuasa jahat. Hanya saja orang dari zaman itu, juga dari zaman kita sekarang, akan lebih tertarik pada pengusiran roh jahat daripada mengajarnya. Memang Yesus kerap mengusir roh jahat dan menyembuhkan penyakit yang tidak bisa ditangani secara tabib. Tapi sebenarnya Yesus hadir di tengah masyarakat terutama untuk mewartakan hadirnya kerajaan Allah. Pengusiran roh dan penyembuhan ajaib adalah kelanjutan dari benarnya warta itu, bukan sebaliknya. Orang dulu percaya bahwa ada roh baik, yaitu yang berasal dari Allah, ada roh yang jahat, yang memisahkan diri dari sumbernya, yaitu Allah, dan melawannya. Bila kita bahasakan secara sederhana, roh jahat itu kekuatan-kekuatan yang nggak benar, yang tidak murni, ada sisi-sisi kotornya, tidak bersih. Yang dilakukannya menimbulkan banyak hal yang tidak benar tadi. Jadi roh jahat adalah kekuatan-kekuatan yang tidak teratur, tapi tetap kuat dan sulit menghadapi dan sering membingungkan. Ia menempuh tatanan, membuat orang kehilangan pegangan sampai berputar-putar tanpa arah dan menjauh dari tatanan yang diselenggarakan oleh roh baik. Pada zaman Yesus dulu, penyakit aneh-aneh yang tak dapat diatasi tabib, sering dipandang sebagai akibat kerasukan. Orang yang demikian ini biasanya disendirikan. Nah, orang tadi, yang belum diketahui bahwa kerasukan, ikut datang mendengarkan warta Yesus. Tentunya warta kerajaan Allah sudah dekat, membayangkanlah, dan percayalah kepada Injil seperti tertulis dalam Markus bab 1 ayat 15. Apa yang terjadi? Sayangnya roh jahat yang bersembunyi di dalam diri orang tadi tak tahan mendengar semua itu. Ia berteriak, memakai mulut orang yang malang itu. Tak tahan berada di dekat kehadiran Dia yang membawakan keilahian. Roh jahat itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret?
Petik 2 titik. Apakah kamu datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Kekuatan jahat betul-betul mengenal apa dan siapa yang ada di situ. Ada wilayah suci yang tidak memungkinkan roh jahat bergerak. Dan wilayah itu ada pada orang dari Nazaret ini. Keunggulannya jelas dirasakan. Itulah yang disaksikan orang-orang waktu itu dan diberitakan kepada kita sekarang. Mereka makin bertanya-tanya, lalu siapa sebetulnya dia yang diakui kewibawaannya, bahkan oleh kawanan roh jahat yang memakai kata, kami itu. Jadi roh-roh seperti itu merasa terancam dan gentar di hadapan orang Nazaret yang begitu dekat dengan Allah yang Maha Suci. Lalu Yesus menghardik dan menyuruh roh itu diam. Yesus mengeluarkan roh dari dalam diri orang yang kerasukan yang mau mendekatinya. Sabda hari ini mengajak kita untuk mendekat kepada pribadi Yesus. Bukan hanya kepada kumpulan ajaran belaka. Keterpukauan orang-orang yang mengenal Yesus itu disampaikan kepada kita agar kita berani datang mendekat dan mendengarkannya. Penginjil Markus juga hendak membuat kita melihat bahwa dalam memberi pengajaran, Yesus juga menyingkirkan pengaruh roh jahat yang mengancam kita. Inilah kebesarannya, inilah kuasanya, dan kita diajak mendekatinya. Marilah berdoa, ya Yesus, aku percaya akan pengajaran dan kuat kuasa-Mu yang dapat mengusir kuasa jahat dari dalam diriku. Jagalah aku selalu, sehingga dapat terhindar dari keinginan tak teratur dalam kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.